Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 82. Nggak usah cocot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dalam melakukan perjalanan ke barat ini, tim Biksu Tong terbelah menjadi beberapa bagian, dan mereka pada saat ini mendapatkan ujiannya masing-masing. Di mana Sun Wukong, dia pada saat ini sedang berada di istana surga dan melakukan peperangan dengan para dewa. Di sisi lain, Shao Qing pergi ke alam baka untuk menyelamatkan Biksu Tong dan juga Oswei. Dia juga telah merebut cermin alam baka, atau yang disebut juga dengan mangkuk tembaga alam baka, yang dia gunakan untuk mencari posisi dari sang biksu. Sedangkan Subaji sementara ini masih berada di jalur iblis, dan dia menempatkan penduduk kota manusia yang ada di tempat itu dalam bahaya karena telah mempercayai Subaji. Dan Subaji telah meremehkan janjinya pada mereka. Dan sebagai akibatnya, Subaji pun mendapatkan kutukan dari Nona Miao. Pada saat yang sama, anggota termuda dari sang biksu kini mereka melakukan perjalanan sendiri. Xiaoyu, Bailang, dan juga Yihu, mereka telah meninggalkan hutan horor. Dan kali ini mereka tiba di pemberhentian selanjutnya, yaitu reruntuhan kota kuno. Kota ini terlihat sangat aneh karena hanya terdiri dari bebatuan dan tidak ada manusia yang hidup di kota itu. Bailang mengatakan bahwa tempat ini telah tertulis di dalam buku catatan dari sang biksu. Bailang juga berkata bahwa sepertinya reruntuhan kota kuno ini terlihat seperti reruntuhan kota yang besar. Xiaoyu kemudian bertanya pada Yihu, apakah Yihu pernah datang ke tempat ini? Yihu pun menjawabnya bahwa dia tidak tertarik sama sekali untuk memakan batu, jadi dirinya tidak pernah datang ke sini. Sambil terus berjalan, Bailang juga berkata, sesuai dengan catatan dari buku sang guru, dulunya kota ini adalah tempat yang makmur, kemudian menurun dan lalu runtuh. Dan di dalam buku catatan itu juga tertulis bahwa kota ini ada roh kuno yang sering berkeliaran, tapi mereka tidak berbahaya, sehingga pada zaman dulu sang biksu dan murid-muridnya bisa melewati tempat ini dengan aman. Bailang berharap bahwa mereka juga menemukan hal yang sama seperti yang dilalui oleh Biksu Tong pada zaman dulu. Xiaoyu kemudian melihat-lihat reruntuhan kota kuno itu. Dia mengatakan bahwa pilar-pilar di sekitar kota ini terlihat sangat aneh dan rasanya menyeramkan. Xiaoyu melihat sesuatu dan dia mengambilnya. Ternyata itu adalah batu kecil. Tiba-tiba saja Yihu kini memanggil nama Xiaoyu. Kemudian Yihu mengatakan, sampai kapan mereka akan mengikat dirinya seperti ini? Sambil mengantongi batu yang telah dia ambil, Xiaoyu berkata pada Yihu bahwa dia merasa aman jika Yihu tetap terikat. Yihu pun menjawab perkataan dari Xiaoyu, jika mereka ingin aman, kenapa tidak membunuh dirinya saja? Dan kenapa harus mengikatnya seperti ini? Bukankah ini adalah sesuatu yang sangat merepotkan? Yihu pun kembali berkata pada Xiaoyu bahwa di dalam perjalanan yang dibutuhkan itu adalah sebuah kepercayaan. Percuma saja Xiaoyu mengajak dirinya dalam perjalanan ini, tapi dia tidak mempercayai Yihu. Bailang kemudian berkata pada Xiaoyu bahwa apa yang dikatakan oleh Yihu itu adalah sesuatu yang benar. Bailang pun melanjutkan kata-katanya, jika dia tidak tulus ingin membantu kita dalam perjalanan ini, percuma saja memaksa dia untuk ikut dengan kita. Xiaoyu pun terdiam sejenak dan dia berpikir. Lalu dia mengeluarkan pisau dan kini Xiaoyu memotong tali yang mengikat tubuh Yihu. Xiaoyu kemudian berkata pada Yihu bahwa tadi Yihu telah bersumpah pada dirinya. Tapi menurut Xiaoyu, sumpah yang dilakukan Yihu itu adalah karena sebuah paksaan. Dan kini Xiaoyu pun membebaskan Yihu untuk memilih pergi dengannya atau memilih meninggalkan dirinya. Setelah mendengar perkataan dari Xiaoyu, akhirnya Yihu memilih untuk pergi dan meninggalkan mereka di tempat ini. Xiaoyu yang telah mendengar keputusan dari Yihu, dia pun berkata, sekarang kamu memang tidak siap untuk pergi denganku, tapi jika waktunya telah tiba, kamu pasti akan kembali. Dan saat itu, aku akan sangat suka rela jika kamu menemani kita.
Karena itu, mungkin adalah sebuah takdir. Yihu yang tidak percaya dengan takdir, dia mengatakan bahwa Xiaoyu dan Bailang adalah dua orang yang idiot. Dan menurut Yihu, mereka berdua tidak akan bisa bertahan lama di jalur iblis ini. Xiaoyu pun tetap yakin, dengan apapun yang terjadi, dia akan terus berjalan maju. Yihu kemudian mendekatkan wajahnya pada Xiaoyu dan dia mengatakan bahwa kota kuno ini bukanlah tempat yang mudah. Dan nanti, mereka akan melihat sendiri apa yang akan terjadi selanjutnya. Sesuatu yang dikatakan oleh Yihu ini membuat Xiaoyu dan juga Bailang menjadi terdiam. Dan kini, Yihu pun berkata pada mereka berdua, semoga kalian berhasil. Setelah berkata seperti itu, Yihu pun meninggalkan Bailang dan juga Xiaoyu dari reruntuhan kota kuno. Dan Yihu pun akan kembali ke hutannya. Xiaoyu yang melihat kepergian dari Yihu, dia merasakan bahwa nanti Yihu pasti akan segera kembali. Bailang kemudian melihat ke arah Xiaoyu. Dia menganggap bahwa Xiaoyu memiliki insting yang tidak dimiliki oleh Bailang. Tapi jika nanti Yihu benar-benar kembali, maka Bailang akan dengan sukarela menerima kedatangan dari Yihu ini. Karena menurut Bailang, tanpa adanya sang biksu dan juga kakak-kakak yang lain, pertambahan kekuatan di kelompok mereka sangat dibutuhkan untuk saat ini. Bailang pun kemudian mengajak Xiaoyu untuk segera melewati kota kuno ini. Tapi tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan sesuatu. Bailang dan Xiaoyu kini berhenti. Dan Bailang mengatakan bahwa ada sesuatu di tempat ini. Xiaoyu pun kemudian melihat ke sekeliling dan dia bertanya di mana. Bailang pun mengatakan bahwa itu ada di mana-mana. Dan kini tiba-tiba saja reruntuhan batu yang tadinya tidak bergerak kini berubah menjadi batu yang hidup. Dan mereka semua pada saat ini langsung berdiri. Ternyata batu yang tertidur tadi, mereka adalah prajurit batu dari kota kuno ini. Dan sekarang posisi dari Bailang dan juga Xiaoyu, mereka telah terkepung oleh prajurit batu. Bailang pun kini menjadi waspada dan dia akan siap melakukan pertarungan. Kemudian Xiaoyu menyuruh Bailang untuk segera berhenti. Karena menurut Xiaoyu, para prajurit batu ini mungkin saja tidak memiliki niat yang buruk. Tapi Bailang masih terus memandang aneh pada prajurit batu itu. Tidak lama kemudian, batu yang bulat kini menggelinding dengan sangat cepat. Batu bulat itu pun kini telah tiba di hadapan dari Bailang dan juga Xiaoyu. Kemudian sang batu bulat berkata bahwa dia adalah gubernur dari pasukan batu kuno. Dia sering dipanggil dengan nama Budong. Gubernur kota batu ini lalu mengatakan, siapa yang telah berani memasuki wilayah reruntuhan kota kuno ini, sebutkan nama kalian. Xiaoyu yang ketakutan, dia pun menyebutkan bahwa namanya adalah Xiaoyu dan ini adalah temanku yang bernama Bailang. Xiaoyu juga mengungkapkan bahwa kedatangan mereka ke tempat ini adalah karena mereka harus pergi ke surga barat. Xiaoyu kemudian meminta izin untuk lewat di tempat ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyu, Gubernur Budong pun kini menjawabnya bahwa pada zaman dahulu dirinya mengingat seseorang yang bernama Tang Sancang yang juga akan melakukan perjalanan ke barat. Kemudian Xiaoyu mengatakan bahwa itu adalah benar karena Biksu Tang dan dirinya juga telah datang bersama-sama. Salah satu prajurit batu kini memanggil Gubernur Budong. Dia mengatakan bahwa kedua orang ini sangat mencurigakan karena prajurit batu itu mencium adanya arwah jahat. Dan kini Bailang pun menjadi semakin waspada. Xiaoyu pun kemudian panik dan dia berkata pada Gubernur Budong bahwa Bailang bukan arwah jahat, tapi tepatnya dia sedikit terinfeksi oleh arwah jahat. Dan kini Gubernur Budong pun mendekati Bailang. Kemudian dia berkata bahwa aura dari Bailang itu tidak bisa berbohong. Karena sekarang rumput yang diinjak Bailang tiba-tiba menjadi layu. Hal ini dikarenakan energi dari arwah jahat di dalam tubuh Bailang. Dan menurut sang gubernur, energi arwah jahat itu sangat kotor dan juga busuk. Dan tugas dari pasukan batu adalah melindungi jalan dan mencegah arwah jahat melewati tempat ini. Melihat adanya arwah jahat yang datang ke tempatnya, para prajurit batu kini melemparkan senjata mereka pada Bailang dan juga Xiaoyu. Dan untung saja Bailang serta Xiaoyu masih bisa menghindari lemparan senjata yang dilakukan oleh prajurit batu itu. Dan kini Bailang pun mengajak Xiaoyu untuk segera pergi dari reruntuhan kota kuno. Tapi pada saat Bailang bisa melewati beberapa kepungan dari prajurit batu, tiba-tiba saja salah seorang prajurit batu telah muncul di hadapan dari Bailang. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Bailang lolos dari tempat ini. Bailang pun kemudian menendang prajurit batu itu. Tapi tendangan yang dilakukan oleh Bailang tidak bisa membuat prajurit batu itu bergeser sedikit pun.
karena Bailang merasa bahwa tubuh dari prajurit batu ini sangat berat. Dan kini, tubuh dari Xiaoyu dan juga Bailang, mereka berdua tertindih oleh para prajurit batu. Prajurit batu juga akan menghancurkan tubuh mereka berdua. Bailang merasa bahwa posisi mereka saat ini telah benar-benar terpojok. Xiaoyu pun kemudian berteriak memanggil nama Bailang. Dan Bailang masih berusaha sekuat mungkin untuk bisa meloloskan diri dari himpitan prajurit batu ini. Para prajurit batu yang sudah menghimpit Bailang, mereka mengatakan bahwa Bailang bukanlah roh jahat biasa dan dia terlihat sangat kuat. Melihat para prajuritnya mengalami kesusahan, Gubernur Budong tiba-tiba datang dan dia kini melayang di udara lalu memberikan tekanan pada Bailang dengan mengatakan bahwa ini adalah kekuatan tekanan tindihan 1 ton batu. Bailang yang tadinya hampir bisa meloloskan diri karena dia mendapatkan tekanan dari sang gubernur. Akhirnya Bailang kali ini menjadi tumbang. Melihat Bailang yang sudah tidak berdaya, sang gubernur mengatakan, "Mampus kau." Kemudian sang gubernur juga menyuruh para prajurit batu untuk segera melepaskan gadis naga. Dan kini Xiaoyu pun dilepaskan oleh prajurit batu yang menghimpitnya. Xiaoyu kemudian mengatakan pada mereka semua bahwa himpitan ini sangat menyakitkan karena telah membuat Xiaoyu hampir tidak bisa bernafas. Gubernur Budong yang sudah ada di depan Xiaoyu kemudian berkata bahwa tugas mereka di tempat ini adalah untuk menghentikan arwah jahat. Tapi karena Xiaoyu bukan arwah jahat, maka sang gubernur membebaskan Xiaoyu dan memperbolehkannya lewat tempat ini. Xiaoyu kemudian marah pada sang gubernur. Dia berkata bahwa Bailang itu adalah arwah jahat yang baik karena dia belum pernah menyakiti siapapun. Sang gubernur pun masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyu. Kemudian dia menyuruh para prajurit batu kembali menangkap Xiaoyu. Xiaoyu pun kemudian berteriak pada gubernur, sebenarnya apa yang diinginkan oleh gubernur ini. Sang gubernur pun menjawab bahwa kau menemani seorang arwah jahat, jadi tentu saja kau juga mencurigakan. Xiaoyu kemudian memandang gubernur dan para batu yang lain. Mereka benar-benar keras kepala seperti batu. Dan kini Bailang sudah benar-benar tidak berdaya akibat himpitan dari para batu. Dan ternyata dari tadi Yihu tidak meninggalkan mereka berdua. Dia hanya bersembunyi dan mengamati situasi. Yihu pun kemudian tersenyum dan dia berkata bahwa ini adalah sesuatu yang percuma saja dan mereka berdua sekarang sudah terjebak oleh para prajurit batu di kota kuno. Kita berpindah ke istana surga. Pada saat ini Sun Wukong yang sudah berubah menjadi kera raksasa, dia terlihat sangat marah dan dia menghancurkan seluruh bangunan istana surga. Sun Wukong pun juga mengatakan bahwa dendamnya adalah dengan kakek tua itu harus bisa diselesaikan hari ini. Jika Faiz Ravana terus menghalangi Sun Wukong, maka dia juga akan dihajar oleh Sun Wukong. Tapi Faiz Ravana yang tidak takut sama sekali dengan Sun Wukong, dia masih berusaha akan melawan sang raja kera. Sambil melompat, Faiz Ravana pun mengatakan bahwa kemarahan dan kehancuran itu memanglah sifat asli dari sang raja kera. Dan pada saat ini, Faiz Ravana akan menjinakkan Sun Wukong. Jika Sun Wukong menggunakan kekuatan penghancur, maka Faiz Ravana pun juga tidak akan kalah dari dirinya. Tiba-tiba saja Faiz Ravana membuka telapak tangannya dan dia membentuk batu-batu yang sudah hancur di sekitarnya menjadi sebuah kepalan tangan. Dan kini, kepalan tangan dari batu itu meninju wajah Sun Wukong dengan sangat keras. Sampai-sampai Sun Wukong terpental akibat tinjuan yang dilakukan oleh Faiz Ravana. Duel antara Faiz Ravana dan juga Sun Wukong ini sangat dahsyat. Sampai-sampai prajurit merasakan bahwa duel mereka terlihat sangat mengerikan. Sehingga mereka harus menjaga jarak agar tidak terkena imbas dari pertarungan sengit antara Faiz Ravana dan juga Sun Wukong. Sun Wukong yang tidak ingin tumbang akibat serangan yang dilakukan oleh Faiz Ravana, dia pun mengatakan, apakah cuma segitu kemampuanmu? Kau bahkan tidak bisa menggoresku sedikit pun. Mendengar kata-kata yang meremehkan dirinya, Faiz Ravana pun kembali melompat ke udara. Dan kini, Faiz Ravana sudah hadir di hadapan Sun Wukong. Dia lalu berkata pada Sun Wukong, jika ternyata kekuatan dari Sun Wukong itu boleh juga. Faiz Ravana menyuruh Sun Wukong juga mengeluarkan kekuatan terhebatnya. Karena Faiz Ravana akan sangat kecewa jika Sun Wukong tidak bertarung secara maksimal. Setelah berkata seperti itu, Faiz Ravana kembali menggunakan kekuatan telapak tangannya dan dia sepertinya akan menggunakan jurus yang baru. Dan benar saja, dengan kekuatan itu, Faiz Ravana mampu mengangkat bangunan di istana surga.
Dan kini, wajah dari Vaisravana benar-benar berubah sangat serius untuk menghadapi pertarungan melawan Sun Wukong. Sesuatu pun kini terjadi pada Sun Wukong. Hal ini membuat Sun Wukong bingung, kemudian dia berkata dalam hatinya, apakah dia barusan menghentikan waktu? Semuanya saat ini berhenti, dan aku tidak bisa mendengar apapun di pertempuran. Tekanan mendesak ini membuatku tidak bisa bergerak. Apa dia akhirnya telah menjadi serius? Vaisravana kemudian terbang mendekati Sun Wukong sambil mengatakan bahwa pada saat ini Sun Wukong telah terjebak. Vaisravana pun melanjutkan kata-katanya bahwa ini adalah penjara ruang dan waktu. Semua hal yang mengamuk akan menjadi tenang, dan mereka juga tidak akan bisa kabur sekuat apapun mereka melawan. Bahkan jika itu makhluk yang paling buas sekalipun tidak akan bisa keluar dari tempat ini, dan juga tidak akan bisa menahan berat ribuan gunung. Setelah Vaisravana mengatakan hal itu pada Sun Wukong, dia kali ini mengeluarkan kekuatan penghancur miliknya. Kekuatan dahsyat yang dikeluarkan oleh Vaisravana benar-benar membuat Sun Wukong tidak berdaya dan juga tidak bisa melawan dirinya. Apalagi sekarang Sun Wukong sudah tidak bisa bergerak untuk menghentikan serangan dari Vaisravana karena dirinya sudah terjebak di penjara ruang dan waktu yang diciptakan oleh Vaisravana. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Sun Wukong bisa meloloskan diri dari jebakan ini? Dan apakah dia bisa mengalahkan Vaisravana yang terkenal sebagai badak dari Istana Surga? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.